Hobbies Hobi. namanya? Hobi. Hobi. Hobi ya. Oke, good. Bedanya hobi sama hobbies apa ya? What is the difference? Apa bedanya ya? Hobis jamak. Nah, kalau hobbies itu jamak ya. Jadi kalau hobi itu satu, kalau hobbies berarti lebih dari satu ya. Oke, karena kita hari ini belajar tentang beberapa hobi ya. Jadinya bilangnya bukan hobi lagi, tapi hobbies. Oke. So please pay attention. Silakan diperhatikan dulu. I need to explain. Saya jelaskan ya. Hobbies adalah hobi dan ini tujuan kita hari ini ya. Today's goal. Today itu hari ini. Goal itu tujuan ya. Today's goal berarti tujuan hari ini, yaitu able to talk about our hobbies, explain favorite activities, and share interest can be. Able to, teman-teman akan sering menemukan kata able to ya. Able to itu artinya bisa gitu ya. Jadi tujuan kita adalah able to atau bisa talk, membicarakan about hobbies, tentang hobi-hobi, explain, menjelaskan, favorite activities, aktivitas favorit kita ya, and share, dan membagikan atau berbagi interest, sesuatu yang kita tertarik ya, confidently. Confident itu percaya diri, confidently dengan percaya diri. Jadi intinya hari ini teman-teman bisa menjelaskan tentang hobi ya dengan percaya diri. That's it. Oke, kita ke bagian ini dulu ya teman-teman. Ini jelaskan time. Lesson itu pembelajaran, time itu waktu ya. Waktu pembelajaran. Sekarang ceritakan atau menjelaskan tentang hobi, itu kan pakai kalimat my hobby is gitu kan ya. My hobby is gitu. Apakah itu benar? Itu benar ya. Tapi kita juga bisa pakai kalimat yang oke dengan pola my hobby is gitu. My hobby, hobi saya is adalah, di hobi saya adalah. Kemudian diikuti oleh verb ing ya. Verb ing itu adalah kata kerja yang diakhiri oleh ing atau diingkan. Misalnya play, bermain, jadi playing. Misalnya cook, memasak, jadi cooking. Swim, berenang, jadi swimming gitu. Nah, oke. Jadi ini contohnya di sebelah kanan ya. My hobby is playing badminton. Hobi saya adalah bermain badminton. Jadi yang namanya hobi itu harus diingkan ya. Oke. Hobi itu adalah kata benda ya. Jadi kalau berawal dari kata kerja itu harus diingkan biar jadi kata benda. Itu namanya gerund ya, tapi nanti ya mungkin di next step kita akan belajar tentang gerund juga. Tapi yang jelas sekilas ya, hobi itu diingkan, diingkan. Jadi my hobby is, hobi saya adalah playing badminton. Hobi saya adalah bermain badminton. Itu ya, itu yang pertama. Jadi pakai my hobby is, hobi saya adalah. Kemudian yang kedua ya, pola kedua untuk menjelaskan tentang hobi itu adalah dengan bilang kata like ya atau love. Jadi I like, aku suka, atau I love, aku suka, sama ya, saya suka gitu ya. Kemudian to do itu melakukan, terus something itu sesuatu ya, yaitu nama hobinya apa, langsung disebutkan.
Jadi I like to do atau I love to do, kemudian nama hobinya. Misalnya hobinya exercising ya. Nah, di sebelah kanan nih, exercising. Exercising tuh olahraga ya. Jadi I like to do exercising. Aku suka melakukan olahraga. Bisa ya seperti ini. Jadi I like to do, kemudian nama hobinya apa? I like to do, kemudian verb ing. Nah, diingkan ya. Sekali lagi ya, kenapa diingkan? Karena hobi itu kata benda ya. Jadi kalau itu dari kata kerja, ya harus diingkan. Ini kan sebenarnya dari kata exercise ya. Tapi exercise itu kata kerja. Jadi biar jadi kata benda ya diingkan dulu. I like to do exercising. Begitu ya. Aku suka melakukan olahraga. Oke. Okay. Atau yang selanjutnya ini lebih pendek ya, lebih simple gitu ya. Pakai like atau love lagi, artinya suka. Kemudian nggak usah pakai to do, tapi langsung nama hobinya ya. Contohnya ada hiking. Hiking itu mendaki ya. Jadi kalau aku suka mendaki ya, I like hiking. Atau I love hiking. Jadi nggak usah I like to do, I love to do, nggak usah. Langsung ya, nama hobinya. Jadi lebih simple gitu. Jadi ini juga boleh ya, no problem. Sama aja. Oke. Okay? Atau pakai pola kalimat selanjutnya dengan kata enjoy. Enjoy itu menikmati ya. Kalau kita menikmati sesuatu kan berarti suka gitu ya. Nah, jadi I enjoy, saya. Nah, hobinya apa nih? Misalnya ada shopping ya, atau doing shopping, yaitu berbelanja. Ya sudah berarti I enjoy doing shopping. Aku menikmati belanja, atau berarti hobiku adalah belanja. Kalau hobinya berenang, ya berarti I enjoy swimming. Kalau hobinya jalan-jalan, traveling, ya berarti I enjoy traveling. Jadi bisa ya, selain kata like atau love, bisa juga pakai kata enjoy. Enjoy itu artinya menikmati. Oke, dan selanjutnya untuk menjelaskan tentang hobi, kita bisa juga dengan kata keen on ya. Jadi I am keen on. Artinya saya sangat suka. Keen on itu sangat suka ya, atau sangat tertarik gitu. Di I am keen on, saya sangat tertarik atau sangat suka pada, terus nama hobinya ya. Oke, nama hobinya ya diingkan lagi. Misalnya sangat suka baca ya, reading. Jadinya ya I am keen on reading. Saya sangat suka baca. Atau saya sangat tertarik dengan membaca. Oke, gitu ya. Jadi nggak selalu kita pakai my hobby is, gitu. Boleh pakai kalimat yang lain ya. Jadi kalau teman-teman misalnya dengar orang bilangnya bukan my hobby is, tapi I am keen on swimming. Nah, itu juga benar ya, karena keen on itu sangat suka. Oke, nanti silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Dan sekali lagi harus saya ulang-ulang terus ya, biar nempel di teman-teman. Bahwa hobi itu adalah kata benda. Jadi hobi itu harus diinkan. Kita lihat di kosakata ini ya. Look at this everybody. Nah, ini adalah hobi ya. Di mana hobi ini adalah berakhiran ing semua. Exercising, cycling, swimming, listening, watching, dan yang lain-lain. Kenapa seperti itu? Ya karena biar jadi kata benda. Gitu. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari exercising. Exercising itu adalah berolahraga ya. Exercising itu berolahraga, gitu. Gerak badan ya. Exercising.
Oke, next ada cycling. Cycling itu bersepeda. Cycling. Kalau itu sepedanya ya. Tapi kalau cycling, aktivitas bersepeda. Next ada swimming. Swimming itu berenang ya. Swimming, berenang. The next ada listening to music. Nah ini ya, T-nya nggak usah dibaca. Bukan listening itu bukan. Tapi listening. Listening. Nah, listening dan listening itu ada pasangannya to ya. Jadi listening to, mendengarkan atau mendengar music. Listening to music. Kemudian selanjutnya ada watching YouTube. Watching YouTube. Watching itu menonton, YouTube itu ya YouTube ya, menonton YouTube. Next ada traveling. Traveling. Traveling itu jalan-jalan ya, bepergian gitu. Traveling. Next, hobi selanjutnya adalah learning language. Learning language. Learning itu belajar ya, mempelajari. Language itu bahasa. Jadi mempelajari atau belajar bahasa. Next, ke sebelah kanan ada drawing. Drawing itu menggambar ya, drawing. Next, bawahnya ada painting. Painting itu melukis. Bukan painting ya, tapi paint, pakai E ya, painting, melukis. Next ada cooking. Cooking itu memasak. Cooking. Next, hanging out with friends. Nah, sebenarnya kan ini hang out ya, tapi karena hobi, jadi diingkan dulu. Hanging out with friends. Hanging out itu artinya nongkrong ya. With friends itu dengan teman. Jadi nongkrong dengan teman ya, nongkrong sama teman. Next ada shopping. Saya yakin teman-teman nggak asing dengan kata shopping ya, shopping belanja. The next one ada fishing. Fishing itu memancing. Fish itu kan ikan ya, fishing ya mancing ikan gitu. The last yang terakhir ada collecting toys. Collecting itu mengoleksi, toys itu mainan, mengoleksi mainan. Sebenarnya banyak lagi hobi yang lain ya, tapi ya step by step sedikit ya untuk level basic ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang di pertemuan pertama kemarin saya sangat dominan ya, tapi pertemuan-pertemuan selanjutnya ya teman-teman yang harus lebih banyak berbicara, lebih banyak prakteknya. That's all. Itu mungkin ya untuk penjelasan materinya. Is there any question? Silakan kalau ada pertanyaan boleh diangkat tangannya. Apa pertanyaannya guys? Silakan ya, please. Di Zoom ada fitur angkat tangan, boleh di angkat tangannya ya bagi yang mau bertanya untuk slide ini atau slide sebelumnya. Oke, we have sis Siti ya. Silahkan Sister. Hello, good morning, sis Hello, Siti. morning. Yes, please. Okay, come on. Silakan. Ada pertanyaan? Ada Kak, Silakan. pertanyaan saya di listen time. Sorry? Pertanyaan Di lesson time, di sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Oke. Silakan, Sister. Di situ kan menyatakan bahwa di sini ada my hobby is tambah verb di belakangnya ada in. Di bagian yang listen pertama ini kan my hobby is playing badminton. Di badminton ini tidak ditambahkan ing di belakang. Di kata badmintonnya. Iya, di kata badmintonnya. Oh, oke. Jadi playing badmintoning nggak gitu ya? Iya. Maksudnya seperti itu? Oke. Nah, jadi begini, Siti and the other ones ya. Jadi yang ditambah ing itu adalah kata kerjanya ya. Jadi kan di sini ada kata play. Play itu bermain. Nah, itu sebenarnya kata kerja ya. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu disebut verb. Nah,
Nah, verb itu kata kerja. Jadi yang ditambah ing-nya di verb-nya itu aja. Jadi di sini menjadi jadi dari play jadi playing seperti itu. Nah, sedangkan badminton, badminton itu bukan kata kerja, itu sudah kata benda. Jadi nggak perlu diingkan lagi. Oke, seperti kita bilang makan pizza gitu ya. Itu bukan eating pizzaing gitu kan enggak. Jadi eating pizza. Pizzanya itu sudah kata benda. Jadi yang diingkan yang eat-nya aja atau makan itu aja. Jadinya nanti eating pizza. Bukan eating pizzaing gitu enggak. Oke, understand? Yes. Thank you, Ko. Okay, good. You're welcome, Sisiti. Nice question ya. The next, Bro Ari. Silakan Bro Ari, please. Eh, masih pertanyaan kemarin, Silakan, Mister, Bro mungkin Ari. karena di sini juga ada I'm keen on dan I enjoy. Kenapa ditambah kenapa ditambah M ya? Oke, good. Sekilas kemarin saya bilang kalau tanpa M berarti diikuti oleh kata kerja. Gitu kan ya? Tapi kalau ada M-nya berarti diikuti oleh selain kata kerja. Kita lihat di sini yang I like ini nggak pakai M. Kenapa? Karena like sama love itu kata kerja. Oke. Begitu juga I enjoy. Enjoy itu juga kata kerja. Nah, jadi langsung I gitu aja. Sedangkan keen on ini butuh M. Karena keen on itu kata sifat. Nah, jadi di situ kita harus hafalan sih memang Bro Arya. Oke. Keen on itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Makanya kita butuh M. Sama kayak gini Bro Ari, misalnya saya bilang gini ya, saya bahagia. Bahagia itu happy. Happy itu kata kerja atau kata sifat kira-kira Bro Ari? Happy, bahagia ya. Sifat. Happy. Kata Kata sifat ya. Kata sifat. Nah, berarti I happy atau I am happy? I am happy. Good I am job. happy. Seperti itu Bro Ari ya. Jadi di sini keen on ini kata sifat artinya sangat suka namanya ya. Oke? My pleasure. Oke, thank you. Thank you. Good question ya from Bro Ari. Nice. Oke, next. Silakan teman-teman next one. Come on, come on. Oke, silakan Sis Lida, please. Halo. Halo, Namanya, halo. Bro, kalau misalkan my hobby itu hobinya itu lebih, ini kan lebih dari ini kan cuma satu ya. Yes. Kalau lebih dari dua, misalkan my hobbies is cooking and traveling, itu dua-duanya tetap ditambah ing belakangnya atau cuman bagaimana? Oke, good. Nah, jadi kalau hobinya lebih dari satu, tetap ing semua. Tapi di kata hobinya menjadi hobbies. Jadi my hobbies are gitu. Misalnya cooking and swimming. Nah, jadi ing-nya tetap walaupun 2, 3, 4 berapapun itu tetap ing semua, tapi hobinya diganti hobbies karena lebih dari satu dan is-nya diganti pakai are karena lebih dari satu. Itu sis Linda. Iya, alright, okay, good. The next, Sister Mas Sito ya, silahkan. Sister, come on. Silahkan Sister. Welcome. Jelasan di kalimat misalnya saya sedang bekerja, saya sedang memasak, saya sedang berjalan atau saya sedang itu masuk ke my hobby is atau masuk ke I like. Kalau sedang ya berarti ada kata sedang berarti ya. Oke. Ya, tapi ada talking juga. Benar sekali. Kalau sedang memang kita memang identik dengan kata sedang. Tapi itu kalau jadi kata kerja ya. Nah, di sini kan diingkan ini biar jadi kata benda. Nah, di sini bukan lagi berarti sedang. Kalau sedang itu rumusnya seperti ini ya. Jadi subject plus to be. To be itu ya is, am, are gitu. Nanti kita belajar di pertemuan kelima insya Allah.
kemudian ada verb. Oke. Misalnya, I am studying. Nah, ini berarti saya sedang belajar. Pada saat saya bicara I am studying, berarti saya ya memang sedang belajar. Begitu. Sedangkan tadi hobi itu bukan berarti kita sedang melakukan, tidak, tapi Ya. itu dibuat menjadi kata benda. Jadi menunjukkan bahwa saya lo suka ini gitu. Gitu? Oke, Mas thank Ito? you, Coach. My pleasure. Thank you so much for the question. Thank you. Okay, next, Sis Desi. Silakan, Sis Desi. You have something? Oke, makasih Yes, Bro. welcome. Ingin bertanya pada pertemuan yang hari kemarin itu tentang call me sama address me. Itu kan artinya kan sama-sama memanggil. Yes. Artinya itu penggunaan yang tepat untuk menggunakan kata call me sama address me itu di bagian mananya ya, Bro? Dua-duanya boleh digunakan, cuman kalau address itu lebih formal gitu aja, Miss Desi. Oke. Jadi biasanya kondisi yang formal itu bisa pakai you can address me gitu. Tapi kalau call itu untuk daily ya, atau untuk apa ya, untuk keseharian aja. Tapi dua-duanya benar bisa digunakan. Seperti itu, Sis Desi. Terima kasih, Bro. Oke, you're welcome. The next, Bro Rifki, silakan Bro. That's your turn. Silakan. Thank you so much. Yes, welcome. How are you doing? I'm good. How about you, Bro? Insya Allah, Alhamdulillah, I'm great. Nice. Yang mau ditanyakan, di antara pola itu adalah I like atau I love to do something. Nah, boleh nggak kita pakai misalnya tanpa do, I love to cook, I love to exercise, atau yang lainnya. Good. Penting sama-sama paham, itu boleh, Bro. Tapi kalau secara tata bahasa yang benar, itu kurang tepat ya. Karena kalau hobi itu diingkan dulu, biasanya seperti itu, Bro. Jadi kalau secara tata bahasa yang baik dan benar, itu kurang pas ya. Cuman kalau hanya sekedar komunikasi sehari-hari, boleh. Bahkan bule pun mereka nggak pakai grammar atau tata bahasa yang 100% benar. Seperti itu. Gitu, Bro Rifki. Oke, thank you so much. Oke, Dan. Jadi kenapa sih guys kita belajar sedetail ini ya? Karena bahasa Inggris ini bukan bahasa utama kita. Setidaknya kita tahu yang benar yang mana gitu ya. Nanti untuk prakteknya ya di lapangannya gitu, kita sesuaikan ya. Jadi kalau lawan bicara kita mau santai, nggak pakai grammar banget ya, kita bisa menyesuaikan seperti itu. Tapi kita tahu yang benar yang mana. Karena ini bukan bahasa utama kita. Begitu, Bro. Thank you ya. Nice. Next, Bro Arsya Satya. Silakan, Bro. Ya, Bro. Saya mau nanya yang I enjoy verb in. Di situ kan di Oh in, ya, oke, good. Yes. Jadi untuk kata doing ini hanya penekanan saja, Bro. Kayak apa ya? Aku benar-benar menikmati gitu, Bro. Jadi sebenarnya tanpa doing pun I enjoy shopping itu sudah benar juga. Itu tuh sama kayak saya bilang misalnya gini ya, I love you, aku suka kamu. Tapi kalau saya pakai do, I do love you, aku benar-benar menyukai kamu. Jadi kata do atau doing itu hanya apa ya, untuk menegaskan aja gitu. Jadi tanpa do atau doing sebenarnya juga sudah benar sih. Jadi I enjoy shopping itu sudah benar. Bro Arya ya, sorry. Oke, Thank you, Bro. Oke, pleasure, Bro. The next, last ya, yang terakhir yang namanya siapa nih? Hot 50 Pro Plus ya. Siapa silakan? Halo. Halo, good morning, Halo, my good- bro. Good morning. What's your name, bro? everyone. Sorry. Yeah. What's your name? What is your name? Jos. Bro Jos, silakan Bro Jos. Can me asking to my Can me asking to my any Yes. have my and me. Oh,
Okay, my and me. My can change to me. If the cannot to change to me, why? Thank you, bro. Oh, apakah my boleh diganti pakai me gitu ya, bro ya? Yes, Oh, correct. I see. Oke, contohnya my hobby jadi me hobby gitu kan? Oh, I see. Oke, jawabannya tidak, bro. Nggak bisa. Ya, jadi bukan me hobby ya. Jadi kalau kepemilikan itu pakainya my. My Oke. itu punyaku. Jadi my hobby berarti hobiku gitu, bro. Oke, thank you, bro. Oke, tapi kalau me tulisannya seperti ini ya. Itu sebagai objek. Aku tapi sebagai objek. Oke. Misalnya gini. You go with me. Kamu pergi denganku. You go with me. Subjeknya kan you, objeknya adalah me. Nah, jadi objek seperti itu. Gitu, Bro Jos ya. Oke, thank you for the information for me. Oke, welcome bro. Very good bro ya. Hi, bro, Pakai ya. bahasa Inggris terus bro ya. Oke. Nice, I really like it. Oke, oke ya. I think that's all. Mungkin itu dan saya lihat di sebentar. Oke. Sebentar ya. Adakah yang berbagi layar, guys? Selain saya di sekarang? Coba, saya lihat di chat ada yang bilang berbagi layar. Berbagi layar. Siapa ya? Ada tulisannya nggak di situ, guys? Sorry, karena di saya nggak ada nih ya. Ini bro, A15. A15 ya. Oke. Ya. Mungkin bisa sebentar ya. Boleh ditutup dulu ya. Yang bersangkutan, please. Oke. Sepertinya tidak paham gitu. Ya, mungkin kepencet Jadi, ya atau apa ya. mungkin bisa disetting untuk tidak bisa share selain host. Yes, oke. Sebentar, I need to reset ya. Sebentar saya setting dulu. Oke, another share. Oke. Share, oke. Sebentar. Saya because it's new, I just updated ya. Saya baru update, jadi saya harus sebentar. Ininya beda ya, share screen. Oke, cancel video sharing. Masih ada yang share screen nggak di teman-teman? Sorry. Masih Ya, oke. Aduh, waktunya kebuang nih jadinya ya. Sebentar. Iya, A115 ya. Saya stop sharing screen. Oke, sudah ya. Oke, kita praktek sekarang dan sedikit ya saya sampaikan untuk di Iya, benar. Beliau masih belum paham, benar. Saya sampaikan di grup chat, mungkin ada bro siapa ya tadi ya yang please ya, we respect others. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya di aturan kelas kita, yaitu ada respect others ya. Apa sih respect others itu? Menghargai orang lain. Saling menghargai. Nah, itu dia ya. So please respect others ya, bro. Siapa tadi ya? Bro Fauzi ya, oke. Dan kalimatnya mungkin bisa dibenahin dulu ya, jangan langsung diketik atau apa sesuai dengan pikiran kita ya. So please, we are together here. Kita nggak lagi one on one ya, tapi ada lebih dari 100 participants nih ya. Jadi kita bisa apa ya, terlihat tentang siapa kita kan dari ketikan kita. Jadi please ya, kita respect others, kita respect each others, like that one. Oke, kita di sini belajar sama-sama ya. Jadi jangan sampai ada yang troublemakers atau apapun itu nanti kebuang waktunya. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, cuma 1 jam doang kan sehari, jadi kita maksimalkan. Oke, let's go guys ya. Kita lanjut lagi ke praktek kita hari ini. Dan silahkan dipersiapkan untuk praktek hari ini. Ditulis dulu ya seperti biasa. Sebelum praktek pasti saya jelaskan dulu apa yang harus dipraktekkan. Nah ini dia ya. Oke, let's practice. Bisa diperbesar ya. Pick one hobby that you want to try in the future. Then answer the questions below. Jadi pick itu artinya pilihlah ya. Pick the hobby.
pilihlah one hobby, pilihlah satu hobi that you want to try, yang ingin kamu coba in the future, di masa depan ya. Jadi pilih saja satu hobi yang teman-teman ingin mencobanya gitu ya. Then kemudian answer the questions below. Jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama adalah what hobby do you want to try? What hobby apa do you want to try, yang ingin kamu coba? Silahkan nanti ini contohnya di bawah ini ya. Second, yang kedua, why are you interested in it? Why itu mengapa, are you, kamu, interested in it, tertarik dengan hobi itu. Jadi alasan mencoba hobi itu tuh apa gitu. Yang ketiga, where do you want to do it? Where itu di mana, do you want, kamu ingin, to do it, melakukannya. Di mana kamu ingin melakukan hobi tersebut. Oke, jadi silahkan pilih satu hobi, kenapa ingin melakukan hobi itu ya, dan di mana ingin melakukan hobi tersebut. Ini contohnya ya, I want to try, aku ingin mencoba, misalnya adalah trail running, ya, trail running, berlari ya di medan gitu ya, berlari di medan-medan sulit gitu, trail running gitu ya. Atau mungkin teman-teman punya hobi yang ingin dicoba yang berbeda dengan ini, ya boleh banget ya. I want to try, misalnya jalan-jalan, traveling gitu. Boleh dikasih alasannya ya, because, karena, misalnya it looks exciting and challenging. It looks itu terlihat exciting, menyenangkan, seru ya, and challenging, dan juga menantang ya, challenging itu menantang. Silahkan disesuaikan ya, hobinya apa dan karena apa. Kemudian kenapa tertarik dengan hobi itu ya? I am interested in that hobby, atau trail running disebutkan lagi ya. Aku tertarik dengan trail running because, karena I want to stay healthy and enjoy nature at the same time. I want to, aku ingin stay healthy, tetap sehat, and enjoy, dan menikmati nature, alam, at the same time, di waktu yang bersamaan. Jadi aku ingin tetap sehat dan menikmati alam di waktu yang bersamaan. Oke. Dan pertanyaan ketiga tadi, di mana kamu ingin melakukan hobi itu? I want to do it. I want to do it. Aku ingin melakukannya at, di, nah misalnya nih Mount Rinjani ya, di Mount Rinjani, di Gunung Rinjani, because, karena it has beautiful scenery and amazing natural views. Karena itu memiliki beautiful scenery, itu pemandangan yang indah, and amazing natural views, dan pemandangan alam yang luar biasa atau menakjubkan. Thank you. Nanti boleh diakhiri oleh thank you. Gitu ya. Coba ada yang pengen prakteknya nih, silahkan ya. Dicampur-campur bahasanya nggak masalah guys. Nanti kita bahasa Inggris kan sama-sama. Saya juga berawal dari kursus ya teman-teman. Jadi kalau saya dulu tuh campur aja. Misalnya gini, aku ingin mencoba. Saya nggak tahu kata mencoba itu apa ya. Saya bilang gini aja, I want to mencoba. Saya masih ingat, saya sering seperti itu ya. I want to mencoba berenang. Itu kan saya campur-campur. Tapi dengan seperti itu akhirnya kita tahu, oh saya nggak tahu kata mencoba. Akhirnya dibenarkan. Ini bahasa Inggrisnya mencoba. Oh ini seperti ini, seperti ini. Jadi dengan banyak mencoba, teman-teman bisa tahu ya kelemahannya di mana dan bisa dikoreksi. Silahkan Sis Dita ya, sudah angkat tangan di sana. Hello Sis Dita, good morning. Oh bro, udah suaranya udah. Yes, it's audible. Okay, are you ready? Ready? Okay, please.
langsung jawab I want to try aja atau Yes, boleh langsung. I want to try bla bla bla. I want to try I want to try to do hiking. Kalau hiking tuh pakai to hiking atau to do hiking? To do hiking. I want to try langsung hiking boleh. To do hiking juga boleh. I want to try to do hiking because I'm interested in hiking because I want to enjoy the nature. Terus I want to do at Mount Bromo. Udah sih Okay. itu. Okay. Why at Mount Bromo? Why? Because The track is apa ya? Easy track or Easy apa track. ya? Maksud trackingnya tuh nggak terlalu susah gitu. Yeah, easy tracking ya, easy track. Okay. Okay, very good. Thank you, Sis Dita. Sedikit koreksian, tadi bilangnya bukan interest tapi interested ya. Interested kurang ed aja. Okay, very good. Thank you, sister. Nice. The next ya, kita kasih kesempatan ke bro. Mana nih bro-nya ya? Ada bro Fauzi Kawaki, silakan bro. Setelah sister ada bro. Halo. Good morning. Good morning. Okay, bro, please you can try ya. I want to try running because it looks exciting and Okay. Okay, hello, bro. Because it has beautiful scenery and amazing natural views. Thank you. Thank you. Oke, oh bro pakai ini ya. Pengennya nyoba hobi apa bro Fauzi? Apakah trail running? Yes. Oke, berarti ya kebetulan sama dengan ini ya. Thank you bro, thank you so much. Nanti boleh diulang lagi ya ketika saya bagi menjadi beberapa grup. Thank you so much, nice. The next we have Sis Elisa ya. Halo Sis Elisa, are you there? Ada? Halo? Sorry, masih di mute ya. Diklik dulu di audio. Oke, please. Halo. I want to try singing because it looks exciting and relaxing. I am interested in singing because I want to express my feeling and enjoy music. I want to do it at a karaoke room with my friends because it has a great sound system and a fun atmosphere. Oke, good. Thank you. Thank you. Thank you, Sis Elisa ya. No correction, nggak ada yang perlu saya koreksi ya. Good job from you. Nice. The next, let me give to the other man, Bro Aryo Gali. Hello, bro. Good morning. Yes. Hello, Bro Aryo. Morning. Okay, bro, please. I want to try boxing because it looks challenging. I am interested in boxing because I want to train self-defense skill. I want to do it at my friend's house because he has complete tools. Thank you. Thank you, bro. Very good ya. That's nice. Sedikit koreksian, kalau mau bilang tertarik bukan interesting tapi interested ya. Oke. Karena kalau interesting artinya menarik. Kalau interested tertarik. Oke, good bro Aryo. The next one ya, let me give to the other friends. We have Sis Alini. Hello Sis Alini, are you there? Halo. Oke, boleh suaranya lebih keras ya? Hello. Halo. Oke, silakan sister. I want to try to do traveling in Japan because it looks exciting and challenging. Oke. Because I am originally introvert people. What? Okay. Okay. Yes. I want to do it. No. Why Japan? Because it has beautiful scenery and amazing natural views. Thank you.
Thank you so much. Alright ya. Pemandangan memang tulisannya scenery, tapi bacanya scenery. Jadi C-nya nggak dibaca. Oke? Thank you, Sis Alini ya. Thank you so much. Amazing from you. The next, back to Amen. We have Bro Ari. Bro Ari, please. That's your turn, bro. Okay, thank you, Ko. Okay, welcome, bro. I want to try traveling to see the wonders of God. I'm interested in reading books in international libraries because I want to study abroad. I want to do it in Australia or Europe because they have great libraries and beautiful place. Thank you. Ko. Thank you, Bro Ari. Bro Ari, very good ya. I think that's nice, but a bit correction ya. Tadi ketika bilang libraries, bacanya libraries ya. Library. Yes. Okay, go. Very good. Thank you, bro. The next one, we have another sister, Sis Kalista. Hello. Good morning, Sis Kalista. Good morning, bro. Okay, please, you can start. I want to try exercising because it can improve my agility and muscle strength. I'm interested in exercise because it can improve my health. I like to do it at home for a more relaxing experience. Good. Okay, thank you. Nice ya. Relaxing. Nah, bacanya relaxing. Okay? Relaxing. Itu aja, selain itu oke banget dari Sis Kalista ya. Oke, that's nice. So I think this is the time ya, everybody. Mungkin ini waktunya untuk kita biar lebih kenal juga dengan teman-teman yang lain ya. Kalau saya tunjuk satu per satu, nanti yang bicara cuman beberapa aja ya, yang lain akan diam. Jadi silahkan saya buatkan grup atau room sekarang, itu namanya adalah breakout room ya. Dan kalau bisa teman-teman on cam semua ya. Jadi biar nanti lebih kenal juga dengan teman-teman yang lain ya, bukan cuman tahu namanya aja, tapi bisa tahu oh ini bro ini, oh ini sis ini gitu ya. Jadi saya akan buatkan breakout room, waktunya nggak lama ya, 10 menitan aja. Jadi nanti di room tersebut mungkin ada 5, 6, atau 7 participants. Silakan apa yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah perkenalan ya. Pakai pola yang kemarin boleh, atau pakai pola teman-teman sendiri juga boleh. Try to speak in English. Dicoba pakai bahasa Inggris ya, sebisanya. Oke. Kemudian kalau sudah perkenalan, langsung dipraktekkan bagian ini tadi ya. I want to try, aku ingin mencoba, nah, dan seterusnya sampai diakhiri oleh thank you, terima kasih. Jangan lupa bilang thank you ya, karena ini simple tapi biar teman kita nih ngeh ya kalau ini sudah selesai. Kalau kita cuma diem, ini udah belum ya. Jadi pakai thank you, nah, terima kasih, berarti sudah selesai dan bisa pindah ke teman yang lain. Misalnya di grup 1 ya, ada Bro Ahnaf, ada Sis Masita, ada Sis Siti gitu misalnya ya. Bro Ahnaf silakan perkenalan, nanti langsung dipraktekkan. Kalau sudah pindah ke Sis Masito, perkenalan dipraktekkan. Kemudian Sis Siti perkenalan dan bagian ini dipraktekkan. Oke, jadi satu orang 1 sampai 2 menitan, nanti kita kembali ke sini automatically ya, secara otomatis dalam waktu 10 menitan. Oke. Dan teks ini guys akan saya taruh di WhatsApp grup kita. Nanti di room tersebut kalau nggak ada saya, berarti ya harus segera dimulai ya. Jadi saya tetap akan masuk ke beberapa room, tapi nggak semua. Karena kan saya cuma 1 ya, jadi saya nggak bisa langsung membelah diri gitu ya. Jadi saya harus masuk ke satu-satu dulu secara acak. Jadi nanti kalau ada saya, ya berarti kita ketepatan 1 room, tapi kalau nggak ada saya langsung dimulai aja. Oke, so are you ready guys? Sudah siap ya untuk introduction, perkenalan, dan praktek ini? Ready? Ready. Kita coba guys ya, never try, never know. If you try, you will know ya. Nggak pernah nyoba, nggak akan pernah tahu. Kalau kita coba, kita akan tahu. 1 room ada sekitar maksimal 6-7 lah ya participants. Pastikan koneksi stabil semuanya.
pastikan nama diganti nama masing-masing dan pastikan teman-teman berani untuk praktek.